Kemudian bagian isi atau bagian inti itu berisi beberapa bab, mulai dari bab pendahuluan, lalu bab penjelasan teoritik ya, terhadap variabel atau tema utama yang sedang diriset. Lalu bab ketiga itu menjelaskan objek riset atau subjek riset atau locus tempus riset gitu ya. Lalu bab empatnya itu bicara tentang analisa dan diskusi, dan bab limanya baru penutup. Ini bab inti dari riset atau skripsi. Jadi bab 1 itu masuk disebut pembuka, lalu bab terakhir itu disebut penutup. Nah, 3 bab yang di tengah, 2, 3, dan 4, ini masuk kategori bagian pembahasan, ya, bagian inti pembahasan. Nah, dalam pembahasan itu ya dimulai dengan penjelasan teoritik. Penjelasan teoritik itu maksudnya, misalnya contohnya begini. Anda membuat riset tentang jilbab, ya katakanlah begitu. Lalu judulnya Anda tulis jilbab dalam perspektif tafsir Al-Misbah, kajian tafsir ya, perspektif tafsir Al-Misbah, katakanlah begitu. Maka di bab 2 itu Anda harus menjelaskan tentang tema utama Anda, yaitu tentang jilbab. Ya, variabel utama Anda kan tentang jilbab, berarti mulai dari definisi jilbab, ya, lughatan wastilahan, terus sampai selesai semua hal-hal terkait dengan jilbab, ya, mulai A sampai Z-nya itu harus Anda selesaikan penjelasannya di bab 2. Kemudian di bab 3 itu baru bicara tentang objek yang Anda riset. Ya, dalam contoh yang tadi berarti Anda jelaskan tentang Al-Misbahnya, siapa yang nulis, lalu metodologi tafsir ini bagaimana, ideologinya bagaimana, ya persis seperti kajian tafsir ya. Karena itu menjadi objek yang Anda riset itu. Kemudian bab 4-nya itu baru analisa dan diskusi. Ya, ini core of the core-nya itu di bab 4 ya. Jadi di bab 4 nanti Anda bagi menjadi beberapa sub tentu saja ya. Sub pertama misalnya itu bicara tentang penafsirannya. Ya, jadi Anda mendeskripsikan penafsiran Pak Kures mengenai jilbab. Kalau katakanlah ayat yang akan Anda riset itu ada 5 ya, maka ya Anda deskripsikan bagaimana Pak Kures menafsirkan 5 ayat terkait dengan jilbab tadi. Mulai dari ayat pertama, bagaimana beliau menafsirkan, ya Anda kutip dari Al-Misbah. Selesai, baru pindah ke ayat kedua, Anda deskripsikan pandangannya Pak Kures mengenai jilbab. Begitu seterusnya sampai ayat yang kelima. Lalu pindah ke sub B. Ya, sub B misalnya Anda lakukan diskusi dan analisa. Ya, tentu dibikin kalimat redaksional judul subbab yang menarik gitu ya. Anda analisa dengan menggunakan alat baca tertentu ya, dengan meminjam teori tertentu. Kemudian setelah itu baru Anda lakukan katakanlah kontekstualisasi misalnya di sub C-nya itu. Ya, kontekstualisasi dan relevansi penafsiran dengan era kekinian atau apalah ya, tergantung Anda maunya ke arah mana risetnya. Baru di bab 5 itu Anda bikin kesimpulan dan saran-saran. Nah, ini inti dari bagian skripsi ya. Kemudian bagian akhirnya mulai dari daftar pustaka, daftar gambar, daftar tabel, indeks, glosarium, lampiran jika ada lampirannya, lalu ada biodata. Biodata Anda narasikan dalam beberapa paragraf plus ada foto kecil ya, sebelah kiri atas. Ya. Nah, itulah keseluruhan dari isi skripsi ya. Nanti detailnya Anda buka di buku pedoman yang 2021, di situ ada semua. Berapa minimal halaman, ya spasinya berapa dan lain-lain, itu Anda pelajari sendiri ya. Ukuran kertasnya dan lain-lain itu ada di dalam buku.
Nah, intinya Anda tidak boleh kurang dari komponen-komponen ini, ya. Mulai bagian awal, bagian inti, dan bagian akhirnya. Itu semua harus terisi dengan baik. Nah, halaman minimum itu hanya bagian inti saja. Minimal kalau nggak salah 90 apa 100, saya lupa ya. Anda lihat di bukunya berapa. Jadi itu belum termasuk bagian awal dan bagian akhir gitu ya. Jadi nanti Anda mulai dari bab 1 pendahuluan itu, disitulah mulai dihitung halaman jumlah minimumnya berapa nanti. Ya, jangan sampai kurang. Secara teknis akan dilihat juga nanti. Nah, sekarang kita konsen ke proposalnya. Proposal itu nanti kalau dimasukkan dalam komponen-komponen tadi, masuknya di bab 1 pendahuluan. Ya. Jadi proposal yang akan Anda susun ini nanti dalam batang tubuh lengkap skripsi akan masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Apa saja struktur proposal itu? Yang pertama, latar belakang. Latar belakang masalah. Jadi Anda jelaskan aspek problematika riset Anda, lalu perdebatan akademik seputar tema riset Anda ini. Kalau tadi risetnya tentang jilbab, ada masalah apa sih tentang jilbab? Bagaimana pro kontra para sarjana di dalam konteks tema tersebut? Siapa mengatakan apa ya? Lalu kenapa demikian? Itu Anda diskusikan dan Anda petakan diskusi itu di latar belakang. Sehingga nanti akan ketemu ternyata tema ini memang layak untuk diriset. Lalu juga di bagian-bagian akhir latar belakang itu, sertakan argumen tentang kenapa sih tema dan objek tersebut penting untuk diteliti. Lalu seandainya tidak diteliti, apa sih dampaknya gitu. Nah, itu juga disertakan biasanya di bagian-bagian akhir latar belakang. Nah, tentu secara teknis ketika menjelaskan persoalan ini, itu cara penulisannya dalam bentuk paragraf ya, tidak dalam bentuk numbering ya. Jangan dikasih numbering. Misalnya 1, problematika penelitian, tidak usah begitu. 2, perdebatan akademik, tidak usah numbering kalau di latar belakang. Jadi Anda uraikan secara apik dengan atau dalam paragraf-paragraf. Nah, berapa halaman, Pak? Biasanya ya kurang lebih 5 halaman latar belakang. 5 halaman, tentu setiap halaman ada beberapa paragraf di situ yang isinya mencakup ini. Ya. Kemudian bagian B, ini permasalahan risetnya. Nah, kalau ini pakai pointers, ya pakai numbering. Nomor 1 ada identifikasi masalah. Apa isinya identifikasi masalah? Isinya adalah daftar masalah yang berhasil Anda identifikasi, berhasil Anda kumpulkan dari perdebatan problematik yang sudah Anda tulis di poin A latar belakang. Jadi di latar belakang kan sudah Anda petakan perdebatannya ya. Lalu di identifikasi masalah, nomor 1 di bagian B ini, itu Anda daftar ya. Misalnya ada 10 masalah. Masalah yang mungkin bisa diriset gitu ya. Anda daftar gitu. Nah, karena ini daftar masalah ya, 1, 2, 3 atau A, B, C sampai 10 misalnya, maka kalimat atau redaksi yang Anda gunakan harus menunjukkan unsur problematiknya. Jadi jangan pernyataan satu kalimat pendek, tapi pernyataan itu tidak mengandung unsur masalah. Ya, pastikan nanti redaksinya sekali lagi, ya setiap poin itu diidentifikasi masalah ini, setiap poin redaksi yang Anda susun itu harus menggambarkan masalah yang bisa diriset. Nah, lalu yang kedua, pembatasannya. Nah, pembatasan itu bisa Anda batasi fokus risetnya kemana. Bisa
juga Anda batasi lokusnya. Lokus itu tempat risetnya di mana. Tempusnya, tempus itu tempo waktu ya. Waktu itu periode. Jika risetnya itu Anda misalnya sejarah, riset sejarah itu biasanya butuh periode dari tahun sekian sampai tahun sekian, maka Anda batasi pada periode kapan tempusnya. Kemudian bisa juga sampelnya, ya, sampelnya. Dari sekian banyak ayat, ada 100 ayat, apakah semua Anda riset? Oh, ternyata tidak. Maka Anda batasi. Hanya ada 5 ayat saja, Pak. Dan 5 ayat ini adalah representasi dari ini. Nah, itu di pembatasan masalah. Ya. Lalu berikan argumen kenapa Anda batasi pada aspek-aspek itu riset Anda. Kalau tempus dan lokus itu biasanya riset-riset living Quran ya. Atau riset-riset kesejarahan. Misalnya sejarah pembelajaran tajwid di Sumatera Utara gitu ya. Nah, karena rentangnya panjang ya bisa Anda beri pembatasan periode. Nah, Sumatera Utara itu juga luas misalnya, maka lokusnya bisa Anda spesifikkan, misalnya hanya di kabupaten mana gitu ya. Nah, lalu periodenya bisa juga Anda fokuskan, misalnya ya tempusnya itu antara tahun sekian sampai tahun sekian. Misalnya 10 tahun ya, atau 20 tahun, dari tahun 90 sampai berapa ini? 2000 berapa ini? 2010 misalnya. Nah, maka Anda sampaikan di pembatasan masalah. Itu pembatasan yang menggunakan lokus dan tempus. Kalau fokus seperti yang tadi ya, jadi hanya mengkaji pada aspek apa misalnya, pada buku ini misalnya. Pak Kuras itu punya banyak buku. Tapi fokus riset ini hanya pada tafsir Al-Misbah. Tapi karena di dalam tafsir Al-Misbah itu juga volumenya banyak, ya berapa jilid, ya, maka hanya fokus melihat pandangan beliau mengenai jilbab pada 5 ayat saja, yaitu ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Anda sebutkan ayatnya dan berikan argumen kenapa ayat itu yang Anda akan jadikan fokus riset. Ya, berikan argumentasi akademiknya. Nah, itu pembatasan ya. Jadi harus Anda sampaikan sedemikian rupa dalam bentuk narasi paragraf. Lalu poin ketiga baru Anda rumuskan. Jadi kalau pembatasannya sudah clear, maka membuat rumusannya juga mudah. Nah, rumusan masalah itu harus menggunakan tanda tanya. Menggunakan kalimat pertanyaan, kalimat istifham, question ya. Jadi 5W 1H berlaku di situ. Hanya saja yang sering saya sarankan adalah menggunakan pertanyaan bagaimana ya, karena kecenderungan risetnya kan kualitatif. Sehingga kata kunci pertanyaan yang pas itu adalah how atau bagaimana. Sementara yang apa itu di mana, kapan, ya, siapa. Biasanya pertanyaan-pertanyaan sisanya itu akan terjawab dengan sendirinya ketika pertanyaan kita itu menggunakan bagaimana. Otomatis akan dibahas di dalam bagian-bagian riset tersebut. Berbeda kalau pertanyaannya apa. Kalau hanya apa atau siapa, nanti bagaimananya nggak Anda jawab. Nah, gitu. Makanya saya akan selalu mensarankan dari riset kualitatif itu pertanyaan bagaimana ya. Nah, dalam rumusan itu jangan lupa diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Ya. Jadi kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Lalu poinnya itu maksimal 3 pertanyaan biasanya. 2-3 pertanyaan. Breakdown ya. Ada 2 teknis sebenarnya. Pertanyaan utama, main question, lalu dari pertanyaan utama itu bisa di breakdown menjadi 2 atau 3.
Atau langsung, tidak usah ada main question, tetapi langsung ditulis 1, 2, 3. Itu juga bisa, itu soal teknis saja. Lalu tujuan dan manfaat. Tujuan itu adalah sesuatu yang akan kita lakukan dari riset ini. Sehingga dia harus matching dengan rumusan. Misalnya nomor 1 rumusannya bagaimana penafsiran Quraisy Shihab tentang ayat-ayat jilbab, tanda tanya. Maka tujuannya adalah apa? Ya, misalnya Anda tulis mendeskripsikan penafsiran Quraisy Shihab tentang ayat-ayat jilbab, titik. Jadi harus matching. Pertanyaan 1 matching. Tujuan nomor 1 harus matching dengan pertanyaan nomor 1. Tujuan nomor 2 harus matching dengan pertanyaan nomor 2. Tujuan nomor 3 harus matching. Recording in progress. Ya, jadi gitu ya. Jadi harus matching. Kalau rumusannya ada 2, tujuannya ada 2. Rumusannya ada 3, tujuannya ada 3. Pastikan di dalam menulis tujuan itu diawali dengan kata kerja. Ya, kata kerja operasional yang terukur. Ya, contohnya menganalisa, memetakan, menggambarkan, membandingkan, menjelaskan. Nah, gitu ya. Dan seterusnya tergantung keinginan Anda, inginnya apa ini, mau riset ini ya. Apakah mau membandingkan? Ya, kalau mau membandingkan pendapat, ya di situ tujuannya adalah membandingkan pendapat Quraisy Shihab dengan Ibnu Ashur tentang jilbab misalnya. Maka di rumusannya juga harus begitu, bagaimana perbandingan pendapat Quraisy Shihab dengan Ibnu Ashur tentang jilbab. Maka tujuannya adalah membandingkan, jadi harus inline ya, matching. Lalu manfaat itu sesuatu yang diharapkan setelah riset ini selesai dilakukan. Ya, bedanya dengan tujuan. Kalau tujuan itu ya sesuatu yang akan dicapai, sesuatu yang akan dilakukan. Ya, sesuatu yang Anda tuju, ya itu namanya tujuan dari risetnya. Tujuannya kemana, Pak? Mau ke Pasar Senen. Berarti Anda masih di Ciputat, ya. Baru menuju ke sana. Nah, di riset juga begitu. Tujuan riset ini apa, Pak? Oh, mau memetakan pemikiran para ulama tafsir tentang apa? Mau mendeskripsikan pandangan Pak Quraisy tentang jilbab. Nah, gitu ya. Jadi belum Anda lakukan risetnya, baru akan. Ya, itu tujuan. Tapi kalau manfaat, after. Ya, kalau tujuan kan before. Kalau manfaat, after. Jadi setelah Anda lakukan ini riset, kira-kira diproyeksikan manfaatnya untuk apa dan untuk siapa. Makanya dibagi minimal menjadi 2 aspek. Ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Yang teoritis itu adalah sumbangan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dalam bidangnya, ya, dalam bidang IAT. Jadi setelah riset Anda lakukan, kira-kira secara teoritis riset Anda ini nyumbangin apa sih? Ya, kira-kira bermanfaat untuk pengembangan bidang apa? Nah, itu Anda tulis. Nah, yang praksis, ya namanya praktis ya biasanya ditujukan ke orang tertentu atau instansi tertentu. Jadi setelah membaca riset ini diharapkan riset ini bermanfaat untuk apa, misalnya untuk pemerintah agar ini, untuk mahasiswa dan para peneliti apa ya harapannya, manfaatnya itu untuk mereka apa setelah baca riset Anda ini. Lalu untuk kehidupan kebangsaan apa, nah itu Anda tulis. Jadi setiap poin itu bisa Anda breakdown menjadi 2 atau 3. Secara teoritis ada dua manfaat, secara praktis ada 2 manfaat atau 3 manfaat. Ya terserah sesuai
kebutuhan Anda dan harapan Anda. Itu poin tujuan dan manfaat. Lalu poin D, metodologi ya. Metodologi ini komponennya banyak. Pertama adalah jenis penelitian, ya bisa kuantitatif atau kualitatif, tapi kebanyakan IAT itu kualitatif ya. Kemudian terangkan juga apakah riset Anda ini termasuk library, kepustakaan, ataukah field, ya, lapangan. Ya. Jadi kualitatif lapangan atau kualitatif kepustakaan, itu harus Anda jelaskan dan kenapa demikian. Poin duanya itu sumber data. Ada primer, utama ya, dan sekunder. Ya, penunjang. Yang primer, kalau contoh tadi mengkaji pemikiran Pak Quraisy tadi tentang jilbab, yang ada dalam Al-Misbah, maka primernya Anda tulis. Sumber primer penelitian ini adalah tafsir Al-Misbah, karangan Muhammad Quraisy Shihab, terbit tahun berapa. Jelas ya. Lalu sekundernya apa Pak? Sekundernya selain Al-Misbah, tafsir-tafsir lainnya, juga karya Pak Quraisy yang lain, itu masuk sekunder ya. Tapi kalau Living Quran siapa Pak? Atau apa primernya? Nah, kalau Living Quran misalnya Khatmul Quran, lalu Anda mengambil lokus di pesantren, katakanlah Miftahul Ulum Madura. Nah, berarti sumber data primernya adalah